Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 8 jutaan buat awal tahun 2026. Yo guys, Raganya bersama Rahkusna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas spesifik ya 5 laptop yang harganya per video ini kita rekam itu masih di kisaran 8 jutaan. Dan karena ini harga yang udah lumayan mahal ya bagi kebanyakan orang, jadinya kita lebih selektif lagi buat nyari laptopnya, dan kita menemukan 5 laptop ini yang bisa dibilang punya keunggulannya masing-masing. Ada laptop yang memang cocok banget buat kamu mahasiswa atau yang kebutuhannya lebih ke kerja aja. Ada juga laptop yang hybrid ya, meskipun dia belum spesifik banget laptop gaming, tapi dia juga udah bisa diajak bermain game AAA rata kiri. So pastikan kalian simak aja videonya atau bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan. Sip, langsung aja kita bahas dari laptop yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik yang pertama adalah Acer Aspire Go 14 AG1472P. Kalau kamu tipe orang yang nggak mau ribet dan maunya nyari aman lewat brand global yang udah terbukti lah ya kualitas produk dan juga service centernya, ini adalah salah satu pilihan yang paling aman. Aspire Go 14 ini hadir sebagai laptop yang seimbang antara performa dan juga daya tahan baterai. Dapur pacunya udah menggunakan arsitektur terbaru Intel Core 5 120U. Meskipun ini seri U, tapi skor Cinebench R23 multicore-nya ini bisa tembus 7.800-an poin. Udah oke banget lah buat dipakai ngerjain tugas kuliah, multitasking kerjaan, ataupun belajar ngoding-ngoding buat website. Performa grafisnya juga cukup oke berkat Intel Graphics yang dapetin skor kisaran 4.100-an poin di 3D Mark Firestrike. Ya ini masih sanggup lah buat dipakai editing Full HD ataupun gaming tipis-tipis. Satu hal yang jadi catatan, RAM-nya ini cuma 8GB DDR4 3200 MHz. Untungnya Acer masih kasih satu slot RAM ekstra. Penyimpanannya pun udah kekinian, 512GB SSD M.2 NVMe Gen 4. Lanjut ke sektor layarnya. Acer menyematkan panel 14 inch IPS Full HD Plus yang tajam dan punya sudut pandang yang tergolong luas. Bodinya juga udah mendukung mobilitas dengan bobot cuma 1,4 kg dan ketebalannya di 1,79 cm. Baterainya juga bisa diandalkan ya, 53 Wh yang diklaim bisa bertahan kisaran 10 jam pemakaian. Portnya pun nggak pelit guys, udah ada 2 USB-C full function, HDMI 2.1 sampai micro SD card reader. Laptop 8 jutaan terbaik yang kedua adalah Asus VivoBook 14 A1404 VAP. Ini adalah pesaing dari laptop Acer tadi yang harganya juga mirip-mirip di kisaran 8,4 sampai 8,5 juta. Prosesornya sama-sama menggunakan Intel Core 5 120U dengan 10 core dan 12 thread. Nah, berdasarkan pengujian dari Gadget Trend, skor Cinebench R23 multicore-nya ini dapat di kisaran 6.400-an poin. RAM bawaannya memang masih 8GB DDR4, tapi yang asiknya laptop ini masih ngasih satu slot RAM ekstra. Penyimpanannya pun cukup lega, 512GB SSD M.2 NVMe Gen 4 yang udah saset buat urusan booting dan juga buka aplikasi. Kombinasi yang bisa dibilang aman ya buat kebutuhan sekolah maupun kuliah. Belajar ngedit di Premiere Pro udah bisa ya pakai laptop ini karena performanya juga udah tergolong mumpuni. Buat gaming juga bisa guys. GTA 5 bisa dapetin 79 fps, CS2 di 57 fps dan Dota 2 di 119 fps. Beralih ke layar, Asus VivoBook 14 ini bawa layar berukuran 14 inch sesuai namanya 14 dengan panelnya IPS Full HD dan color gambutnya masih di 63% sRGB. Udah oke lah buat keseharian meskipun belum cocok buat editing profesional. Untuk mobilitas, laptop ini punya berat di 1,4 kg dan tebalnya di 1,79 cm. Masih tergolong ringkas lah buat kita masukkan ke dalam tas. Cuman baterainya ini cukup kecil di 42 Wh yang diklaim bisa tahan kisaran 6-7 jam pemakaian. Kalau portnya sih aman ya, udah ada USB-C, HDMI 1.4 dan pastinya udah ada USB-A. Laptop 8 jutaan terbaik yang ketiga adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i
A14IRH10. Kalau laptop sebelumnya punya performa yang udah cocok buat produktivitas, nah laptop Lenovo ini bisa dibilang si paling powerful ya, karena dia punya DNA laptop gaming di sebuah laptop produktivitas. Yes, dia udah pakai prosesor seri H yang biasanya jadi langganan laptop gaming. Intel Core i5 13420H dengan TDP 45W. Berdasarkan data dari Tech Terminus, Core Cinebench R23 multicore-nya ini udah tembus di 7200-an poin. RAM-nya pun udah selangkah lebih maju karena dia pakai tipe RAM yang lebih kencang ya, DDR5 4800MHz, meskipun ya kapasitasnya sama-sama 8GB aja. Asiknya lagi, masih ada satu slot RAM ekstra buat kita upgrade ke RAM dual channel. Penyimpanannya pun udah menggunakan SSD NVMe Gen 4 dan kapasitasnya di 512GB. Untuk performa gamingnya bisa cek aja di scene berikut ini. By the way, tes yang tadi kita tampilkan itu kondisinya pakai RAM 16GB dual channel. Jadi kalau kamu ingin dapetin FPS yang mirip-mirip dengan scene tadi, ya pastikan upgrade dulu RAM-nya menjadi dual channel ya. Beralih ke layar. IdeaPad Slim 3i dibekali layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan tingkat kecerahan yang oke di 300 nit. Visualnya tajam dan sudut pandangnya juga luas. Meskipun ya akurasi warnanya ini masih standar aja di 45% NTSC. Menariknya, biarpun dia pakai CPU seri H, bobotnya tetap enteng guys, 1,39 kg aja dengan ketebalan 1,79 cm. Jadi tetap asik lah buat kita bawa-bawa. Soal daya tahannya sendiri, Lenovo memberikan baterai berkapasitas 50Wh yang kurang lebih bisa bertahan kisaran 7 jam pemakaian. Wajar aja guys, performa kencang memang butuh daya yang lebih besar. Nah kalau soal portnya sendiri cukup lengkap ya, ada USB-C 3.2, HDMI 1.4, sampai SD card reader. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah HP 14 EP1177TU. Di kisaran harga 8,5 sampai 8,7 jutaan, ada laptop HP ini yang bisa dibilang salah satu laptop yang paling balance ya. Soalnya dia udah membawa kualitas performa, layar, dan juga durability yang sama-sama balance, sama-sama bagus lah. Dapur pacinya menggunakan Intel Core 5 120U, RAM-nya 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Ya meskipun lagi-lagi dia belum menggunakan RAM 16GB. Karena ya kita tahu sendiri awal tahun harga RAM lagi nggak masuk akal. Tapi setidaknya kita masih dikasih lah satu slot RAM ekstra. Jadi kalau nanti harga RAM udah normal, silahkan upgrade jadi dual channel. Oh ya, SSD bawahnya ini juga bisa kita ganti cuy. Nah dengan kombinasi spek tersebut, HP ini memang cocok buat dipakai produktif. Contohnya kayak ngerjain tugas, bikin proposal, presentasi, ataupun belajar ngoding. Buat gaming juga masih bisa, tapi tentunya yang tipis-tipis aja kayak Valorant ataupun Dota 2. HP 14 EP1177TU membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan akurasi warnanya di 62,5% sRGB dan tingkat kecerahannya di 250 nit. Hampir sama kayak laptop sebelumnya, yang artinya dia udah nyaman buat kerja, tapi memang bukan layar profesional yang cocok buat para desainer grafis. Untuk mobilitas, laptop ini punya berat di 1,4 kg dan tebalnya 1,79 cm. Masih sangat aman lah buat dibawa keliling kantor ataupun ke kampus. Cuman baterainya ini agak pas-pasan ya, di 41 Wh yang kurang lebih bisa bertahan kisaran 6-7 jam pemakaian ringan. Kalau soal port, udah lengkap dan kekinian. Listnya bisa cek aja di layar. Laptop 8 jutaan terbaik yang terakhir adalah Advan Pixwar Touchscreen. Ini adalah laptop yang paling ganas yang bisa kita dapatkan di kelas 8 jutaan saat video ini kita rekam. Soalnya dia ini sebenarnya laptop gaming cuy. Otomatis spek yang ditawarkan jadi lebih kencang jika kita bandingkan dengan laptop produktivitas di kelasnya.
Nih, CPU-nya aja udah pakai Ryzen 7 6800H yang di Cinebench R23 Multicore itu bisa ngasilin skor kisaran 14 ribuan poin. 2 kali lipat lebih kencang dibanding laptop-laptop dan global yang udah kita bahas sebelumnya. Performa grafisnya pun juara ya, berkat AMD Radeon 680M yang dapetin skor 3D Mark Firestrike di 6900-an poin. Artinya mau dipakai buat ngedit video 4K di Premiere Pro, buat dipakai 3D rendering, ataupun kerjaan-kerjaan yang lebih berat ya kayak ngoding-ngoding gitu, laptop ini udah bisa kita andalkan. Dan karena grafisnya lumayan ya masih bisa juga dipakai buat mainin game AAA rata kiri. RAM-nya sendiri berkapasitas 16GB LPDDR5 6400 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Meskipun RAM-nya onboard, tapi speed-nya ini kenceng banget cuy. Kalau soal penyimpanan sendiri, Alpan masih ngasih satu slot SSD ekstra. Jadi secara teknis kita bisa upgrade menjadi dual storage. Ngomongin soal layar, Advan Pixword Touch dibekali layar lega 15,6 inch IPS Full HD yang udah mendukung fitur touchscreen. Buat kamu yang suka navigasi yang sat-sat atau memang pengen dapetin pengalaman yang lebih intuitif lewat sentuhan-sentuhan touchscreen-nya, tentunya ini adalah layar yang bakalan asik dan kepake untuk kebutuhanmu itu. Cuman akurasi warnanya ya biasa aja, 45% NTSC. Terus bobotnya pun cukup berat di 1,95 kg dengan tebal di 1,87 cm. Soal baterai sendiri, dia punya baterai 58 Wh yang diklaim bisa tahan kisaran 9 jam. Meskipun ya seringnya nggak akan selama itu sih daya tahan baterainya. Portnya sendiri udah lengkap dan juga kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 8 jutaan yang kita rekomendasikan buat awal tahun 2026. List lengkap dari 5 laptop tadi ada di keranjangnya YouTube Shopping ya, yang bisa kalian temukan di pojok video atau di deskripsi. Dan yang paling penting, di keranjang tersebut kalian bisa menemukan harga terupdate. Ini penting banget karena ya di awal tahun ini harga masih belum begitu stabil, jadi sangat mungkin harganya bisa lebih mahal atau mungkin sama atau mungkin lebih murah, ya kita nggak tahu. Jadi pastikan kalian simak aja, klik aja keranjangnya YouTube Shopping untuk bisa dapetin harga terupdate dari kelima laptop tadi yang kita bahas. Nah, kalau kamu masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kamu suka, dislike kalau kamu suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke. Semoga harga lebih stabil ya, cuman kayak sulit ya. Oke, next kita akan bahas 9 jutaan.